Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Indrawati dengan NIM 1930102040004, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semangat semuanya ya. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, dengan harapan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Cek kehadiran siapa saja yang tidak hadir pada pagi hari ini. Oke, siap? Yang pertama, Abdullah Teladan hadir? Oke, hadir ya. Antung Safa Kamila hadir? Hadir ya. Muhammad Hairi hadir? Oke, hadir. Muhammad Heru Hidayat hadir? Ya, hadir. Muhammad Abdullah Al-Hafiz hadir? Oke, hadir. Selvia hadir? Hadir. Cynthia Rahairunisa hadir? Hadir ya. Suci Andriani hadir? Oke, hadir. Yang terakhir, Raudatul Jannah hadir? Oke, hadir semuanya ya. Nah, di sini Ibu mau nanya. Tadi malam, apakah sudah ada yang belajar? Sudah? Oke, hampir semuanya sudah ya. Berarti Ibu asumsikan kalian semua siap menerima materi Ibu pada pagi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita membahas materi apa? Ada yang masih ingat? Kita membahas tentang materi apa? Bab apa? Oke, Suci. Ya, betul apa yang dikatakan oleh teman kalian. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan subtopik yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara. Dan untuk hari ini, kita akan menginjak materi baru, yaitu mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 125 dan Ibu minta tolong buku selain Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harap ditaruh ke dalam lacinya masing-masing. Sudah tidak asing lagi kan dengan kata perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena
materi tersebut sudah kalian pelajari sejak kelas 5 SD. Bayangkan, kalian sudah mempelajarinya sejak kelas 5 SD, berarti kalian sudah memahami materi ini dengan baik. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu nanti diharapkan anak-anakku sekalian dapat memahami sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hari ini Ibu menggunakan metode pembelajaran problem-based learning. Apa itu metode pembelajaran PBL atau problem-based learning? Metode pembelajaran PBL atau problem-based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Metode PBL ini terdiri atas 5 langkah. Yang pertama orientasi, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengembangan dan penyajian, yang keempat pembimbingan secara berkelompok, serta yang terakhir adalah analisis dan evaluasi. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dari metode PBL atau Problem Based Learning. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa di dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada yang namanya konstitusi. Konstitusi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Ada yang tahu apa itu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis? Ya, antum? Oke, betul apa yang dikatakan oleh antum, bahwa konstitusi tertulis adalah pokok dasar negara dan tata negara yang mengatur suatu kehidupan bangsa di dalam lingkup satu negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis biasanya juga disebut dengan konvensi. Apa itu konvensi? Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskannya? Oke, Hafiz silahkan. Oke, nice Hafiz. Baik, Ibu akan memperjelas apa yang dikatakan oleh Hafiz tadi, bahwa konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering muncul di dalam suatu negara. Sebagai contoh, dari konvensi adalah pidato setiap hari Senin pada tanggal 17 Agustus bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai tujuan dan fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak warga negara akan dapat lebih terlindungi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI atau apa, Hairi? Ya, betul. Atau Panitia Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya 1 hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI atau Badan Persiapan Usaha Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Saat itu membahas tentang bentuk negara dan pemerintahan yang baru dibentuk. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 membahas tentang beberapa hal dan menyepakatinya, antara lain
ketentuan lambang negara, dan negara kesatuan. Dalam persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengesahkan UUD 1945, yang kedua menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Serta yang ketiga yaitu membentuk KNIP atau apa? Suci? Ya, betul. Atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Adapun 4 perubahan pada rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar pada hasil sidang kedua sebagai berikut. Yang pertama, kata mukaddimah diganti menjadi kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Serta yang keempat yaitu yang terakhir, pasal 28 UUD yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri atas 3 anggota. Dengarkan baik-baik. Kalau perlu kalian catat, jangan sampai ya ada yang nanya nanti ya. Bu, saya kelompok berapa? Jangan sampai. Oke, untuk kelompok 1, Abdullah Al-Hafiz, Muhammad Hairi, dan Muhammad Abdullah Teladan. Kelompok 2, Antung Safa Kamila, Sintiara Hairunisa, dan Raudatul Jannah. Untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3, Selvia, Suci Andriani, dan Muhammad Heru Hidayat. Adapun tugas dari kelompok 1, 2, dan 3 yaitu menganalisis mengapa harus ada 4 perubahan. 4 perubahannya ada di bawah. Pada rumusan pembukaan Undang-Undang Naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua. Ibu harap semua kelompok terlibat dalam pengerjaan ini dan paham akan makna soal yang telah Ibu berikan. Ibu beri waktu 15 menit untuk pengerjaan soal dan diskusinya. Apakah cukup? Kelompok 1 cukup? Kelompok 2 cukup? Kelompok 3 cukup? Oke, cukup ya. Setelah itu nanti Ibu akan memanggil salah satu di antara kalian untuk maju mempresentasikan jawaban yang telah kalian diskusikan secara acak. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan atau tidak? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, Ibu anggap paham semuanya ya. Berarti silahkan sekarang dimulai diskusi untuk pengerjaan soalnya. Oke, sudah 15 menit berlalu ya. Waktu diskusi sudah selesai dan Ibu akan memanggil perwakilan dari kelompoknya masing-masing secara acak. Silahkan semuanya bersiap-siap. Untuk kelompok 1, Muhammad Abdullah Al-Hafiz,
Silahkan maju ke depan untuk menjelaskan soal yang telah Ibu berikan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Penjelasannya sangat memuaskan. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Antung Sapa Kamila. Tolong jelaskan apa yang kalian diskusikan untuk memecahkan soal yang telah Ibu berikan. Antung Sapa Kamila, silakan maju ke depan. Oke, good job untuk kelompok 2. Kalian keren sekali. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kemudian kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silahkan maju, Selvia. Baik, bagus sekali penjelasan dari kelompok 3 ya. Beri aplaus untuk kelompok 3 dan kita semua. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan atau tidak? Ada yang kurang paham dari penjelasan teman-teman sebelumnya? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, tidak ya. Sintiara, ada yang ditanyakan? Selvia? Oke, tidak ada ya. Ibu harap semuanya sudah paham dengan materi yang barusan kita pelajari. Sekarang Ibu mohon perhatiannya sebentar. Mari kita bersama-sama memberi kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan yang pertama yaitu tentang pengertian konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah apa, Suci? Ya, betul. Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam lingkup satu negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis itu biasanya disebut juga sebagai konvensi. Apa itu konvensi, Abdu? Ya, betul. Konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering muncul atau timbul di suatu negara. Kesimpulan yang kedua yaitu dalam persidangan PPKI pada tanggal berapa? Ya, tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan beberapa keputusan di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan UUD 1945. Yang kedua, menetapkan presiden dan wakil presiden. Serta yang ketiga yaitu membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Adapun kesimpulan yang terakhir yaitu yang ketiga, dalam beberapa sidang yang dilaksanakan menghasilkan beberapa rumusan sebagai berikut. Yang pertama, Suci. Ya, betul apa yang dikatakan Suci. Yang pertama yaitu kata muqaddimah diganti menjadi kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, Hairi. Oke, betul. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang terakhir, apa Antum? Ya, betul. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi
Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Ada yang ditanyakan? Yo, yang di belakang jangan ngobrol. Dengarkan. Oke, sampai di sini paham semuanya ya. Ibu anggap semuanya sudah paham. Selanjutnya, silahkan buka bukunya halaman 129 sampai 135. Silahkan buka sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran. Di sana ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, sudah? Paham? Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Selalu semangat dalam belajar dan diiringi dengan doa. Jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.